ketika kita menjalani hidup yang sulit, bukan berarti itu adalah satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan, yaitu dengan menjadi keras pada diri sendiri dan menjadi mempersulit diri. Tapi kita boleh kok berbaik hati dengan diri sendiri, berbelas kasih dengan diri sendiri dalam menjalani kehidupan yang katanya sulit ini. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas bagaimana compassion itu sebenarnya punya strength, punya kekuatan dalam belas kasih. Jadi kita akan mendiskusikan the strength within compassion pada podcast hari ini. Halo Ray, Hai. thank you banget ya untuk waktunya. Kita bisa ketemu hari ini, ngobrol gitu ya, tentang compassion atau strength within compassion. Kekuatan dalam compassion. Tadi juga openingnya keren banget, jadi mantap lah ya. Nah, gue pengen tahu nih Ray, karena dari pertama kali kita ketemu, gitu, kita ngobrol video call, itu lu mengumandangkan compassion dan self compassion. Tapi ada kata strength-nya nih, kekuatan dalam compassion, kekuatan dalam belas kasih. Itu dua konsep yang nggak biasanya gue ketemuin tuh. Mungkin lo boleh cerita nggak? Ada nggak personal story tentang itu? Ada sih sebenarnya kalau misalnya personal story ya tentang compassion, kenapa gue kayak yakin banget gitu sama satu kemampuan manusia ini. Jadi gue ngelihat kayak dalam kehidupan gitu, kita senantiasa kayak diburu-buru gitu, dikejar-kejar sama tuntutan-tuntutan gitu. Kayaknya isinya tuh ya hal-hal negatif gitu, kayak meskipun ya kita tahu tujuannya untuk hal-hal negatif itu kita terima itu ya katanya sih untuk kebaikan kita gitu, tapi kitanya juga jadi nggak nyaman gitu. Dan itu yang gue rasain sih, kayak banyak banget tuntutan-tuntutan, banyak banget kayak ekspektasi dari orang lain, dan itu agak-agak melelahkan gitu. Nah, jadi gue kayak bertanya-tanya gitu ke diri gue sendiri, mungkin nggak sih kita tuh benar-benar ngejalanin kehidupan tuh ya udah dengan selega itu gitu, dengan sedikit merasa lebih baik gitu, sampai akhirnya gue ketemu satu konsep ini, compassion, belas kasih. Jadi dia nggak cuma buat doing good, tapi willing good juga, dan itu nggak cuma ditujukan pada orang lain, tapi juga ditujukan bisa ke diri sendiri sebenarnya gitu. Dan gue ngalamin ini gitu ketika gue practice belas kasih, bilang it's okay Ray, buat istirahat meskipun orang lain di luar sana menuntut ini itu, terlihat oh orang udah mencapai ini itu, tapi in the end I realize gitu, kayak hidup ini bukan kompetisi bro gitu. Emang apa sih yang dikejar gitu? Kalau misalnya istirahat, bukannya cukup alami ya buat istirahat dulu gitu kalau emang butuh, kalau emang capek. And that's okay. Dan ketika gue sadar itu dan gue praktekin itu gitu buat pacing myself, dan ya something changed, really. Apa tuh yang berubah? Melihat kalau misalnya oh iya gue bisa aman hidup gitu, ngejalanin hidup tanpa bukan tanpa beban, tapi seenggaknya bebannya itu sedikit terangkat gitu. Jadi kayak ngerasa lebih liberated gitu bahasanya. Ini mungkin memang kesannya agak-agak wah ngawang-ngawang gitu, tapi itu yang dirasain gitu, kayak lebih enteng aja gitu ngejalanin hidup yang tadinya ngerasa harus begini, harus begini, harus begini, tapi tiba-tiba dengan berbelas kasih berubah gitu, kayak aku bisa ngelakuin ini meskipun aku punya tuntutan ini gitu. Aku masih bisa menjadi ini meskipun masa laluku begini gitu. Jadi compassion itu berkaitan sama penerimaan diri aku sih gitu. Oke. Iya, iya, iya. Kalau dari gua ya, personal story, kenapa gua langsung terima ketika lu offer topik ini? Karena dulu gue juga pernah kayak gitu sih, gitu.
Kalau dulu tapi respon gue mungkin bukan depresi, tapi jadi kayak marah gitu. Marah terus kerja lebih keras lagi gitu. Tapi hal yang sangat disayangkan adalah karena dulu tuh gue kerja tanpa jadi orang yang bijak gitu loh. Gue rasa gue melukai beberapa orang sih gitu. Dan itu sangat disayangkan gitu. Gue gak bilang itu semua salah gue ya, tapi kalau gue paham tentang compassion, harusnya gue gak begitu gitu. Dan baru-baru ini gue paham gitu, oh penting tuh belas kasih gitu. Penting tuh compassion gitu. At least sama orang lain dulu deh, gak perlu sama diri sendiri gitu. Startnya. Dan belakangan juga berusaha sama diri sendiri. Jadi gue sadar bahwa compassion tuh penting gitu. Itu nggak jangan dikesampingkan gitu. Nggak manusiawi kalau nggak ada belas kasih dalam hidup. Jadi cukup penting gitu. Meskipun kedengarannya kayak apa ya, dari kecil kan kayak diajarin gitu, lo harus jadi orang yang baik, jadi orang yang penuh belas kasih, tapi prakteknya mungkin agak sulit ya. Gitu sih. Benar. Memang gak gampang. Apalagi di masyarakat sekarang kan kesannya itu terlalu flowery katanya. Iya, flowery, katanya, bener. wow, ini tuh yang manis-manis, ini kebanyakan gula nih. Hidup itu keras bro, kita harus keras juga. Jadi akhirnya suka nggak suka, mau nggak mau, pola pikir yang seperti itu terpatri akhirnya dalam benak kita, meskipun kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Dan kita jadi ngerasa, oh iya, cara menjalani hidup yang tepat adalah dengan menjadi serupa dengan apa yang diajarkan, yaitu dengan keras, dengan penuh dengan semangat, energi gitu, harus berjuang terus-terusan tanpa harus berhenti gitu istilahnya. Padahal nggak begitu. Kita manusia, meskipun lingkungan menuntut kita apapun gitu, tapi kita bisa memilih. Dalam keterbatasan kita tetap bisa memilih. Dalam keterbatasan kita tetap punya kebebasan. Salah satunya ketika kita merasa terlalu lelah, ya kita sadari gitu, kita lelah. Berikan diri kita waktu, berikan diri kita jeda. Dan kita coba lagi gitu. Ketika kita udah merasa lebih baik, kita jadi lebih berani juga kan buat coba lagi gitu. Pengalaman lu pribadi sama istirahat gitu ya, itu apa, Rey? Apakah ketika kita self compassion itu berarti kita berhenti kerja atau gimana? Lu berhenti kerja nggak? Kalau dulu iya, sebelum kenal sama sebelum menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari gitu, iya, kabur gitu. Kalau misalnya capek dikit gitu, karena padahal udah kerja maksimal gitu, tapi ekspektasinya tuh ya disappointed, misalnya disappointed by our own expectation gitu, hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita harapin. Jadi ngerasa kayak, aduh, gue nggak berguna banget sih gitu. Akhirnya malas buat coba lagi. Akhirnya ketika berhadapan sama kesulitan, kabur. Ya itu wajar juga sih. Emang kalau misalnya manusia kan respon pertamanya ketika berhadapan dengan ketidaknyamanan, entah itu melawan atau kabur dari rasa ketidaknyamanan itu. Tapi ketika kenal sama konsep ini gitu, gue jadi tahu makna istirahat gitu, facing myself. Nggak harus terus-terusan melawan kok, tapi bisa juga mundur gitu. Nggak harus terus-terusan kabur, tapi kita juga bisa maju juga gitu. Jadi compassion ini sebenarnya bikin kita jadi sadar gitu kalau misalnya hidup itu bisa dijalanin dengan tempo kita sendiri. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus improve diri dulu, baru coba lagi, kapan harus tahu nih, oh ya ini di luar kapasitas kita, di luar kapasitas aku saat ini, aku coba istirahat dulu deh gitu. Dan itu yang aku alamin gitu. Istirahat tuh krusial untuk bisa maju lebih jauh lagi nggak? Mungkin itu kali jawabannya untuk orang yang peduli sama performance, peduli sama apa yang mereka ingin capai gitu. Mungkin jawabannya adalah istirahat itu bisa bikin lu
maju lebih kencang sebenarnya. Kalau aja lu mau berhenti sejenak gitu. Menurut lu Setuju. itu benar apa nggak sih? Karena nggak tahu. Setuju. Dan memang kalau misalnya dilihat gitu, kayak ketika kita bekerja terus-terusan, kita aus gitu istilahnya. Aus sih, bahasanya. jujurnya Iya. aus sih bener. Iya. Lama-lama kita capek gitu, dan kita jadi nggak sustain. Kita memang mungkin akan mencapai segala sesuatu dengan cepat. Apapun apa yang kita idamkan, kalau misalnya kita perjuangin terus-terusan, kita akan mencapai itu dengan cepat gitu. Mungkin lebih cepat dari orang-orang lain. Tapi ada kemungkinan juga nggak sustain gitu. Apa yang kita capai akhirnya berdampak ke diri kita gitu, ke kesejahteraan kita sendiri. Dan ketika kita sudah tidak sejahtera, kita mau cari goals lainnya, ya akhirnya kita jadinya nggak perform semaksimal sebelumnya gitu. Tapi dengan adanya jeda, kita bisa lebih sustain. Jadi killing two birds with one stone istilahnya. Jadi kita dapat goals yang kita mau, tapi kita juga masih punya cukup energi gitu buat dapetin goals yang lain, buat improve lagi ke depannya gitu. Jadi kita lebih sustainable. Ya yang paling gue takutin sebenarnya killing no birds at all. Dalam artian kayak kalau gue lumayan relate sama itu sih. Kalau lu kerja doang, nggak ada istirahatnya, nggak sustain. Artinya meskipun ada progres, tapi goal akhirnya yang dituju itu lo nggak dapet, lo nggak capai, terus kesejahteraan pribadi lo juga hancur berantakan gitu. Jadi ya itu jangan gitu kan. Mendingan pelan-pelan tapi pasti. Atau mungkin kalau istirahat perlu istirahat. Yang penting cepat atau lambat kan lu bakal capai apa yang dituju di akhir, plus kesejahteraan pribadi lu tuh utuh. Benar. Itu sih. Iya. Karena emang agak susah sih ya untuk ngendaliin diri, ngendaliin appetite, bahasa Indonesia apa? Nafsu, I guess. Tapi harus dikendaliin. Kalau nggak kita bisa burnout, bakar diri sendiri gitu. Iya. Punya keinginan, punya motivasi, punya apapun yang kita ingin capai gitu, kayak appetite, desire gitu istilahnya ya, itu nggak masalah. Setiap manusia punya desire itu nggak masalah, tapi yang kadang-kadang jadi bermasalah adalah gimana cara kita mencapai desire itu. Dan sebenarnya compassion, belas kasih bisa jadi salah satu yang menetralkan desire itu gitu. Ketika kita berbelas kasih, seperti yang tadi gue bilang gitu, kayak kita nggak cuma doing good but willing good as well. Artinya apa tuh? Betul. Bisa jelasin nggak? Iya. Jadi nggak cuma compassion itu nggak cuma ngelakuin hal-hal yang menyenangkan aja gitu, nggak cuma meningkatkan kesejahteraan dalam jangka pendek aja. Tapi compassion di sini adalah mencakup sensitivitas gitu terhadap, atau kepekaan terhadap penderitaan yang dialami oleh kita dan orang lain, kemudian termotivasi untuk mengatasi atau mengurangi penderitaan yang dialami dan mencegah terjadinya penderitaan serupa di masa depan. Berarti itu kan mencakup toleransi terhadap rasa sakit ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat baik di masa sekarang gitu, perilaku baik di masa sekarang belum tentu baik buat kedepannya gitu. Nah, compassion itu berusaha melihat gambaran besarnya. Oke. Gitu. Gambaran besarnya. Oke. Yang lebih long term gitu ya. Ya. Yang bikin gue suka sama psikologi adalah ini sebenarnya sih. Kayak yang tadi lu bilang tuh fight or flight kan. Kalau dia hadapi dengan situasi yang stressful, masalah kan. Responnya ada dua. Apa lu ngelawan atau lu lari. Mungkin lu lari, mungkin gua ngelawan kan. Kayak kejar di tengah ke semua orang gitu kan.
Nah, tapi kita sama-sama nemuin jawaban yang sama sebenarnya. Ini compassion, gitu kan. Jujur aja gue nggak nyangka sih gue ketemu compassion. Cuma itu jawabannya, gitu. Kalau dari gue, compassion itu solusi untuk berhenti konflik sama orang lain. Dan dan mulai ngebangun trust yang asli sama orang lain. Karena sebelumnya kayak lu untung apa, gue untung apa. Kalau kita untung, jalan. Kalau nggak usah, gitu kan. Jadi nggak human, gitu. Setelah gue paham compassion, gue bisa jalin hubungan yang lebih human dan lebih gue suka juga. Gitu. Itu yang gue mau dari awal sebenarnya kan. Cuma ya. So meskipun startnya beda, tapi ketemu kuncinya yang sama dan akhirnya dibawa ke jalan yang tengah. I think itu wisdom ya, kayak jadi bisa paham dua pihak dan sebagainya. Itu menarik ke psikologi sih. Kenapa tiap manusia nggak cuma butuh menerima compassion, tapi juga memberi compassion? Itu menarik tuh. Iya, karena kita terhubung gitu. Karena kesejahteraan orang lain, apalagi orang-orang terdekat kita, itu juga mendukung kesejahteraan kita juga sebenarnya. Dan tanpa itu, ya kita nggak bisa survive sih sebagai spesies gitu tanpa bantuan dan tanpa belas kasih dari orang-orang. Jadi karena kita butuh punya hubungan yang baik gitu sama orang lain. Gitu ya. Manusia itu makhluk yang berhubungan kan? Benar. Oke, kalau gitu mungkin ke praktikalnya, yakni gimana sih caranya kita bisa punya self compassion? Menurut gimana? Dengan menyadari pertama kalau misalnya pain is inevitable gitu. Itu boleh bantu itu. Karena untuk orang yang belum pernah dengar konsep ini pasti kayak, wih, apaan gila. Nggak, ada yang lebih kasar lagi kan. Life is suffering. Ada yang bilang gitu loh. Itu terlalu kasar. Let's just use pain is inevitable. Sakit itu tidak terelakkan. Kenapa? Karena banyak hal yang menyakitkan selama kita hidup gitu, kayak kejadian-kejadian tidak terduga, bencana, kabar duka gitu, perpisahan. Itu kan nggak bisa kita kendalikan sebenarnya. Jadi dan itu mau nggak mau kita akhirnya berhadapan dengan luka. Bahkan ketika kita mau mencapai sesuatu yang kita inginkan pun ya pain is inevitable gitu, nggak terelakkan gitu, pasti akan ada rasa sakitnya. Tapi meskipun tidak terelakkan, bukan berarti kita harus relate ke rasa sakit itu dengan rasa sakit juga gitu, dengan mendorong kita sekuat tenaga memecut diri kita. Tapi kita selalu bisa memilih untuk relate to the pain with compassion dan warmth. Oh, menarik banget itu ya. Itu yang tadi lu bilang menarik tuh. Jadi ini kalau gue boleh ulang lagi ya, udah tahu bahwa hidup itu susah, ya kan, sakit, gitu kan. Terus respon lu sama hidup itu sakit adalah udah untuk menyakitin diri lu lagi, untuk bisa maju. Jadi kayak double gitu sakitnya, double pecut. Iya. Double pecut. Itu benar-benar double. Terus gimana? Terus lo expect untuk diri lo bisa bertahan gitu. Konyol ya. Iya. Bener juga ya. Gue gak pernah kepikiran itu sebelumnya. Gue gak pernah kepikiran itu sebelumnya. Gila ya. Lo kepikiran gak sebelumnya? Enggak. Ya kan menarik ya? Menarik loh. Jadi double suffering, double penderitaan gitu. Suffering. Tiap kali ada masalah double suffering gitu. Kayak dikali 2 kan sakitnya kan. Nggak heran orang banyak yang ini ya. Nggak heran dulu gue miserable, hidup gue itu banget gila ya. Nggak cuma dikali 2 sih sebenarnya, bisa dikali setiap kali kita mikirin gitu. Mikirin permasalahan kita, dulu coba aja kalau gue nggak begini, coba aja kalau misalnya keadaan tuh lebih baik, keadaan ini kayak gitu. Wah, itu dikali-kali lagi gitu. Gue nggak pernah pikiran sebelumnya. Itu satu alasan yang udah cukup buat gue sih. Cukup, lebih dari cukup gitu, butuh waktu buat kontemplasi itu. Pain is inevitable. Terus kalau lo respon sama pain lagi, ya goblok lo namanya.
dongo banget lah. Hmm. Oke. Nah, kalau nggak boleh respon sama pain lagi, respon sama apa? Sebenarnya bukannya nggak boleh ya, itu kan pilihan. Setiap orang berhak memilih gitu. Kalau misalnya emang pain membuat dia lebih sejahtera, ya itu mungkin ya pilihan gitu. Emang bisa pain bikin lebih sejahtera? Jarang sih. Jarang kan? Gue nggak tahu sih. Ada nggak orang yang bisa kuat dan apakah tuh nyaman hidup kayak gitu? Gue nggak tahu sih. Kalau misalnya terlalu strain, mungkin terlalu banyak painnya mungkin nggak nyaman. Tapi kadang-kadang pain itu dibutuhkan. Definitely dibutuhkan. Pain itu kadang-kadang dibutuhkan up to some extent. Gitu. Jangan terus-terusan aja sih. Dan compassion itu ya berusaha buat menjaga pain itu dalam kapasitas kita untuk mentoleransinya gitu. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri ataupun membebaskan diri kita dari pain sama sekali gitu, itu nggak mungkin. Ada Andre yang lupa Andre. Apa tuh? Strength within compassion-nya di mana Andre? Oke. Kayak kenapa self compassion itu bisa jadi strength buat kita? Oke. Itu yang lupa. Kalau gitu gue punya pertanyaan sih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue gitu ya. Kan tadi lu bilang tuh di awal strength within compassion. Terus di mana gitu kekuatannya di dalam belas kasih itu? Bisa jelasin? Jadi dengan kita mempraktekkan compassion, dengan kita mempraktekkan self compassion ya, jadi berbelas kasih terutama pada diri sendiri gitu. Meskipun ini bukan berarti belas kasih itu cuma bisa buat diri sendiri aja, tapi belas kasih pada orang lain juga dibutuhkan gitu, karena kita kan saling terhubung ya. Dan itu untuk kepentingan survival kita juga gitu, saling membantu. Tapi kalau misalnya kita melatih juga self compassion gitu, kita jadi tahu kalau misalnya diri kita itu akan selalu ada di pihak kita, tidak akan meninggalkan kita gitu. Kalau misalnya kita lagi ada dalam situasi nggak ada nih orang lain yang bisa kita reach out, kita tahu diri kita akan menangkap kita kalau misalnya kita hancur gitu. Kalau misalnya kita terjatuh, jadi mencegah kita supaya nggak hancur maksudnya. Dan karena kita tahu ketika kita mencoba sesuatu dan kita terjatuh, tapi kita nggak hancur, kita jadi lebih percaya diri gitu buat mengeksplorasi dunia dan mengeksplorasi sejauh mana sih kapabilitas diri kita yang sebenarnya. Karena kita tahu kita aman bersama diri kita. Itu sih sebenarnya kekuatannya si self compassion atau compassion. Ya gue pernah dengar juga dari Astrid tuh nggak salah, Astrid Wulandari, psikolog ya kita juga, kayak resilience, bilang itu kata kuncinya resilience. Jadi kayak tahan banting gitu sih. Karena mau terjadi apa juga lo tahu bahwa at least lo punya diri lo sendiri yang bisa lo andelin, tulang punggung gitu. Jadi kalau misalnya boleh tambahin, kalau resilience adalah melentingnya gitu. Kalau misalnya compassion itu letaknya ada di bantalannya, di karetnya. Bantalnya, supaya nggak patah pas jatuh, dan supaya bisa punya kapasitas untuk bangun lagi. Betul. Menarik. Ketika kita berhadapan sama pain, kita pasti akan jatuh gitu. Mungkin kita akan jatuh, nggak pasti sih. Mungkin kita akan jatuh, tapi kita tahu kita nggak akan hancur. Kemungkinan besar yang nggak adalah orang yang nggak jatuh, gitu, nggak mungkin. Mau orang seberuntung apa, sekuat apa juga pasti jatuh. It's okay. Yang penting nggak patah dan bisa bangun lagi. Gitu. Yeah. Ya kalau banyak sih kan sumbernya banyak ya, kayak di kerjaan, orang tua meninggal, atau just human mortality. Terus limitasi kita, ya,
banyak banget sumber sakitnya. Jadi kayak jatuh tuh ya pastilah gitu. Maksudnya kayak nggak ada yang jatuh gitu kan. Benar. Yang penting nggak patah aja. Dan kuncinya adalah ada di self compassion-nya. Supaya bisa melanting lebih tinggi lagi mungkin. Iya. Oke, sip. Ada lagi? Oke. Kalau gitu kita closing ya dengan penutup mungkin untuk teman-teman di luar sana, para pembicara mungkin ya, yang punya masalah di compassion. Mereka nggak bisa berbelas kasih sama orang lain, sama pasangannya, sama temennya, sama orang tuanya, sama anaknya, atau sama diri sendiri. Gitu. Pesan lo buat mereka apa tuh? Hidup itu sulit. Dan menjalani kehidupan sebagai manusia, kita akan berhadapan dengan banyak banget rasa sakit dan penderitaan. Gitu. Yang akhirnya akan menorehkan luka. Tapi sayangnya dewasa ini masyarakat seolah membuat kita jadi tidak peka gitu terhadap luka yang ditorehkan sama penderitaan itu. Dan akhirnya justru membiarkan luka itu menganga. Tapi sebenarnya bukannya cukup alami ya kalau misalnya kita melihat ada yang terluka, kita berhenti sebentar untuk merawat luka itu, kemudian lanjutin lagi kehidupannya. Oke, thank you banget Ray. Untuk waktunya ya, kita bisa ngobrol hari ini. Gue belajar banyak banget personally. Gitu. Gue gak nyangka gue bisa belajar sebaik ini tentang compassion. Gitu ya. Cuma gue belajar banyak. Gitu. Dan buat gue personally sih kayak itu yang kayak lu udah sakit, terus bukannya lu mengobati diri sendiri, lu menyakiti lagi diri sendiri. Itu kayak negatif gitu. Terus tapi ini bukan matematika itu kan. Ini bukan negatif jadi positif. Iya kan? Kadang sih bisa positif. Tapi kalau negatif terus itu bengek sih. Jadi ya jangan gitu. So super important message buat gue personally, dan juga gue yakin untuk yang denger juga bisa dapat sesuatu ya dari sini. Kenalan dikit, namaku Andre dari bicarakan.id. Terus ini Ray, psikolog juga di bicarakan.id. Kalau kamu punya masalah sekarang ini tentang compassion, tentang ketidakmampuan untuk berbelas kasih sama diri sendiri, itu boleh banget diobrolin dengan seorang konselor profesional. Supaya bisa dikulik, diketemuin jalan keluar kayak gimana. Caranya gampang banget, klik www.bicarakan.id. www.bicarakan.id. Thank you banget untuk perhatiannya, dan sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Dadah!